Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa di dalam seri belajar kitab Yosua, dan kita sampai pada seri atau pelajaran yang ke-9. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita sama-sama belajar, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kembali kami datang di dalam nama-Mu. Kami datang bersandar darah Adi-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami datang kepada Dikau sebagai tahta kasih karunia yang menyingkapkan segala hikmat dan wahyu, yang menyingkapkan segala terang surgawi kepada kami, sehingga melalui pembelajaran kami saat ini ya Tuhan, kehendak kekal-Mu dapat tersingkap kepada setiap kami. Oh Tuhan Yesus, kami tidak hanya menerima pewahyuan, Tuhan sebagai pengetahuan, tetapi kami dapat menerima pewahyuan dan terang yang disingkapkan kepada setiap kami, sehingga kami dapat terus dituntun kepada seluruh kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu ini, dan Kau yang memberkati pembelajaran kami saat ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di pelajaran yang ke-9 ini, judul utamanya adalah penyelamatan orang Gibeon. Dan sebelum kita masuk di dalam pembelajarannya, kita akan terlebih dahulu membaca di dalam Yosua pasal yang ke-9 sebagai dasar pembahasan kita saat ini. Mari kita baca Yosua pasal 9. Yosua pasal 9, keselamatan orang Gibeon. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, dan di sepanjang tepi pantai laut besar, sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, "Kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami." Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, "Barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu?" Lalu kata mereka kepada Yosua, "Kami ini hamba-hambamu." Tanya Yosua, "Siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang?" Jawab mereka kepadanya, "Dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon raja Hesibon dan Og raja Basan yang diam di Ashitarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, 'Bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka, dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah,
pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah, telah robek, dan inilah pakaian dan kasut kami. Semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiryat Yearim. Orang Israel tidak menewaskan, sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup, supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami? Oleh sebab itu terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya, memberikan seluruh negeri itu kepadamu, dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu. Perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikianlah dilakukannya kepada mereka. Dilepaskannyalah mereka dari tangan orang-orang Israel, sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk misbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Amin. Pelajaran yang ke-9 ini, penyelamatan orang Gibeon. Untuk mempelajari sejarah dan nubuat perjanjian lama, kita harus ada pandangan yang menyeluruh dan penglihatan yang sempurna atas ekonomi kekal Allah terhadap Kristus dan gereja yang akan rampung dalam Yerusalem baru. Beban dalam berita ini adalah menerapkan prinsip ini kepada Yosua pasal 9, sehingga kita dapat nampak makna yang terkandung dalam pasal ini. Yosua pasal 9 ini mencatat bagaimana bangsa Israel ditipu oleh orang Gibeon. Mereka tertipu karena mereka seperti seorang istri yang melupakan suaminya. Yaitu apa yang mereka lakukan di sini sama persis dengan apa yang Hawa lakukan dalam Kejadian 3. Ular yang licik itu ingin menggoda Adam, membujuk Adam, tetapi ia tidak berani langsung mencari Adam. Maka ia pergi kepada pasangan Adam, perempuan, karena ia tahu perempuan lebih mudah ditipu. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 3,
Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Kemudian di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 14, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itu yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudari, Alkitab mewahyukan bahwa di alam semesta ada roman ilahi antara Allah dengan umat pilihannya. Alkitab adalah catatan satu roman yang sangat murni dan kudus dari pasangan alam semesta. Laki-laki dari pasangan ini adalah diri Allah sendiri, dan perempuannya adalah umat tebusan Allah sebagai makhluk yang korporat. Alkitab memperlihatkan bahwa kita sebagai umat pilihan Allah adalah istrinya, dan antara dia dengan kita akan ada kesatuan pernikahan yang berdasarkan saling mengasihi. Karena itu alam semesta menjadi tempat pernikahan, tempat di mana suami, yaitu Allah Tritunggal, yang telah melalui proses dan rampung, bersatu dalam pernikahan dengan manusia 3 bagian yang ditebus, dilahirkan kembali, dikuduskan, diubah, dan dimuliakan. Sang suami bersifat Tritunggal dan sang istri bersifat tripartit. Dan mereka sangat cocok satu sama lain untuk hidup bersama sebagai pasangan yang unik dalam alam semesta. Perampungan roman ini, yaitu kehidupan pernikahan ini, dapat dilihat di dalam Wahyu 21 dan Wahyu 22. Dua pasal yang perlu kita baca lagi dan lagi sampai kita mendapat pandangan yang jelas mengenai kehidupan pernikahan dari pasangan alam semesta ini. Roman ilahi ini diwahyukan berulang-ulang di seluruh Alkitab. Setelah manusia jatuh, Allah memilih satu orang, yaitu Abraham. Orang ini bersama seluruh keturunannya, orang Yahudi dan bukan Yahudi, menjadi istri Allah. Dalam perjanjian lama, Allah sering menyebut dirinya sebagai suami dan umatnya sebagai istri. Yesaya 54 ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Yesaya 62 ayat 5. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Yeremia pasal 2 ayat 2. Pergilah, memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Kemudian Yeremia 3 ayat 1. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 3 ayat 14. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi tuan atas kamu, aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Yeremia 31 ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Yehezkiel 16 ayat 8. Maka aku lalu dari situ, dan aku melihat engkau. Sungguh, engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Yehezkiel 23 ayat 5. Dan Ohola berzina, sedang ia aku punya. Ia sangat birahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang. Hosea 2 ayat 7. Tetapi dia tidak insaf, bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas, yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Akhirnya Alkitab ditutup dengan Yerusalem baru sebagai perampungan akhir umat pilihan Allah dalam langit baru dan bumi baru sebagai istri universal sampai selama-lamanya. Wahyu 21 ayat 9 sampai 10. Kemudian datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar dan tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Dalam Yeremia pasal 2 ayat 2, di situ dikatakan bahwa aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Di sini ada beberapa kata, yaitu waktu menjadi pengantin. Satu masa ketika Allah berpacaran dengan orang Israel. Waktu Allah membawa orang Israel keluar dari Mesir ke Gunung Sinai. Orang Israel benar-benar telah jatuh cinta kepada lelaki universal ini. Pahlawan yang unik ini, apa saja yang orang Israel inginkan, dia dapat mengerjakannya. Apa yang mereka perlukan, dia miliki. Dia memiliki hikmat, kapasitas, kecakapan, kekuatan, kuasa, kemampuan, dan wewenang untuk melakukan segala sesuatu. Dia seakan-akan berkata kepada orang Israel, aku lelaki satu-satunya bagi kalian, dan aku cukup untuk kalian, karena aku adalah yang terbaik. Kalian seharusnya tidak pergi kepada orang lain, tetapi hanya mengambil aku. Aku adalah yang mengasihi, dan kalian adalah kekasihku. Saya percaya ketika orang Israel sampai di Gunung Sinai, mereka berketetapan untuk menikah dan untuk menikahi lelaki ini. Di Gunung Sinai mereka menikah dan mereka hidup bersama sebagai satu pasangan. Kemana saja mereka pergi, mereka berjalan sebagai satu pasangan, suami istri. Allah Tritunggal dan umat pilihannya berjalan sebagai satu kesatuan. Itulah gambaran manusia Allah. Sebagian Allah, sebagian manusia. Bagian Allah adalah sang suami dan bagian manusia adalah sang istri. Seorang istri seharusnya tidak pernah meninggalkan suaminya. Namun ia seharusnya selalu bersandar kepadanya, menjadi satu dengannya. Jika Hawa memegang prinsip ini, ketika Satan datang untuk membujuk dia akan lari kepada suaminya. Hal itu akan menjadi perlindungan baginya, yaitu bagi keselamatannya. Misalnya saya adalah seorang istri, dan seorang perempuan miskin datang kepada saya meminta pertolongan. Sebagai seorang istri, haruskah saya melakukan sesuatu rencana langsung secara tersendiri bagi perempuan miskin tersebut? Memang ini mungkin adalah perkara kecil. Saya bisa memberinya sedikit uang atau makanan tanpa bertanya kepada suami saya.
Dan inilah yang terjadi dalam Yosua pasal 9. Orang Gibeon seperti perempuan miskin, datang kepada perempuan kaya dan berkedudukan tinggi. Orang Israel sebagai istri harus datang kepada suaminya, bertanya kepadanya. Tetapi di ayat 14 dikatakan, tetapi Israel tidak meminta keputusan Tuhan. Ya, orang Israel malah tertipu oleh orang-orang Gibeon dan membuat perjanjian dengan mereka. Begitu umat Israel membuat perjanjian ini, bersumpah kepada orang Gibeon dengan nama Tuhan. Perjanjian itu tidak dapat diubah. Dan orang Israel tidak dapat menjamah orang Gibeon. Kehidupan pernikahan sejati adalah ketika istri hidup bersama suaminya. Istri selalu bersatu dengan suaminya. Ini berarti satu-satunya jalan untuk menempuh kehidupan pernikahan yang baik adalah istri harus selalu bersatu dengan suami. Tetapi istri yang terkasih ini, orang Israel ini, belum terbiasa demikian. Di kota Ai mereka telah gagal dan belajar bersatu dengan Tuhan, tetapi belum tuntas. Dalam Yosua pasal 9, orang Gibeon datang dengan cara yang lain kepada mereka. Orang Ai dengan kekuatan mereka berperang melawan orang Israel. Tetapi orang Gibeon datang kepada mereka dengan cara meminta menjadi hamba mereka. Hasilnya, Israel, istri yang mandiri dan individualistis ini tertipu. Israel tidak memiliki perlindungan, tidak memiliki pengamanan. Dan dari pasal ini kita perlu belajar bahwa sebagai istri Tuhan, kita harus belajar bersatu dengan Dia senantiasa. Inilah makna yang terkandung di dalam Yosua pasal 9. Sekarang setelah kita nampak makna yang terkandung dalam pasal ini, marilah kita membahas apa yang dikatakan mengenai penyelamatan orang Gibeon. 1. Raja-raja di seberang sungai Yordan merasa terancam dan berkumpul untuk memerangi orang Israel. Raja-raja di seberang sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, dan di sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon merasa terancam dan berkumpul untuk memerangi orang Israel. Itu ayat 1 dan 2. Romawi 2. Muslihat orang-orang Gibeon. Ini ada di ayat 3 sampai 15 yang memperlihatkan muslihat orang-orang Gibeon. Apakah itu? A. Menipu orang Israel dengan kecerdikannya. Orang-orang Gibeon menipu orang Israel dengan kecerdikannya. Dari ayat 3 sampai ayat 13. Mereka berangkat seperti utusan-utusan, membawa karung-karung yang buruk, dimuatkan di atas keledai, kirbat anggur yang buruk-buruk dan yang robek dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Itu ayat yang ke-6. Lalu berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu di ayat 7. Barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Mereka memberitahu Yosua bahwa mereka akan menjadi pelayan-pelayannya. Ketika Yosua bertanya, siapakah mereka dan dari manakah mereka datang? Mereka menjawab, mereka datang dari negeri yang sangat jauh. Mereka telah mendengar kabar tentang Tuhan dan segala yang telah Dia lakukan di Mesir dan terhadap kedua raja orang Amori, Sihon raja Hesibon dan Og raja Basan. Mereka pergi dengan pesan bahwa tua-tua mereka dan seluruh penduduk negeri mereka berkata kepadanya, bawalah bekal, pergilah untuk bertemu bangsa Israel, dan katakanlah kepada mereka,
Kami ini adalah hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Itu di ayat 11. Mereka menyatakan bahwa roti mereka masih panas ketika mereka bawa sebagai bekal, tetapi sekarang sudah menjadi kering. Bahkan kirbat-kirbat anggurnya yang masih baru ketika diisi, sekarang telah robek. Dan pakaian dan kasutnya telah menjadi buruk karena perjalanan yang sangat jauh. Di sini kita melihat bahwa orang-orang Gibeon bertindak cerdik. B. Israel mengadakan perdamaian dan perjanjian dengan mereka untuk membiarkan mereka hidup tanpa menanyakan keputusan Tuhan. Orang-orang Israel mengambil bekal orang Gibeon itu, tetapi mereka tidak meminta keputusan Tuhan. Yosua kemudian mengadakan perdamaian dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Selanjutnya para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Itu di ayat 14 dan 15. Romawi yang ketiga, orang Israel menyingkapkan muslihat orang Gibeon. Di ayat 16 sampai 27, akhirnya orang Israel menyingkapkan muslihat orang Gibeon, yaitu setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. A. Masih menjaga sumpahnya karena kesetiaan Tuhan. Orang Israel masih menjaga sumpahnya karena kesetiaan Tuhan. Kita baca dari ayat 16 sampai 20 dan 22 sampai 25. Bangsa Israel datang ke kota-kota orang Gibeon, tetapi tidak menyerang mereka. Sebab para pemimpin umat itu telah bersumpah kepada mereka, demi Tuhan Allah Israel. Ketika umat itu menggerutu terhadap para pemimpin itu, para pemimpin berkata kepada umat itu bahwa mereka telah bersumpah demi Tuhan kepada orang-orang Gibeon. Mereka tidak boleh menjamah orang-orang Gibeon itu. Mereka membiarkannya hidup sehingga murka tidak menimpa orang Israel karena sumpah yang telah mereka ucapkan terhadap orang-orang Gibeon. Yosua memanggil orang-orang Gibeon dan bertanya kepada mereka, mengapa mereka menipu orang Israel dengan berkata bahwa mereka datang dari jauh, padahal mereka tinggal di antara orang Israel? Orang-orang Gibeon menjawab Yosua bahwa mereka tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memerintahkan Musa hambanya untuk memberikan seluruh negeri itu kepada orang Israel dan memusnahkan seluruh penduduk negeri itu. Kemudian mereka berkata di ayat 24b sampai 25, maka sekarang kami ini dalam tangan-Mu. Perlakukanlah kami seperti yang Kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. B. Mengambil mereka menjadi budak-budak. Yosua menyelamatkan orang-orang Gibeon dari tangan bangsa Israel, dan mereka tidak membunuh orang Gibeon itu. Malahan Yosua mengambil orang-orang Gibeon itu menjadi budak-budak, tukang belah kayu, dan tukang timba air untuk seluruh umat dan untuk rumah Allah dan untuk mezbah Tuhan. Itu di ayat 21, 23, 26, dan 27. Romawi 4 menunjukkan bahwa Tuhan telah membuat umat pilihannya Israel sangat kuat di mata seluruh orang Kanaan. Kisah penyelamatan orang-orang Gibeon ini menunjukkan bahwa Tuhan telah membuat umat pilihannya, orang Israel, sangat kuat di mata seluruh orang Kanaan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kiranya melalui pembelajaran kita di dalam pelajaran yang ke-9 ini, Tuhan mendapatkan kita untuk sekali lagi diterangi di dalam roh hikmah dan wahyunya,
sehingga kita dapat mengerti sekarang bahwa sebagai istri-istri Allah, sebagai mempelai perempuan Kristus, keperluan kita hanyalah untuk terus bersandar kepada Dia, datang kepada Dia, dan menerima segala sesuatu dari Dia. Tuhan merahmati kita semua, dan kita akan kembali berjumpa di dalam pelajaran yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.